Candi Borobudur. Tentu tidak asing lagi apa itu Candi Borobudur. Bahkan kalau kita mendengar Candi Borobudur, pasti di benak kita adalah sebuah candi besar, Candi Buddha yang ada di Indonesia, yang merupakan bagian dari keajaiban dunia. Yuk lebih jelasnya tentang bagaimana sih sejarah Candi Borobudur itu, mari kita simak dan belajar bareng-bareng. Sejarah Candi Borobudur. Seringkali kita mendengar bahkan pernah mengunjungi Candi Borobudur, namun belum mengerti tentang mengapa dinamakan Candi Borobudur. Ternyata nama Candi Borobudur itu berasal dari dua kata yang mempunyai arti. Yuk kita simak apa itu artinya. Candi Borobudur berasal dari kata bara dan budur, yang mana bara berarti kompleks biara dan budur berarti atas. Jadi bara budur yang dibaca Borobudur berarti kompleks biara di atas. Candi Borobudur juga terletak di atas bukit sebagai kompleks biara yang sungguh mudah. Nah, di sini sesuai dengan asal kata Borobudur itu, perlu teman-teman ketahui bahwa Candi Borobudur tersebut ternyata tidak ada bukti tertulis maupun bukti lainnya yang mendukung dan menjelaskan tentang sejarah dari Candi Buddha terbesar ini. Namun, para peneliti memperkirakan bahwa candi dibangun sekitar tahun 750 sampai 800 Masehi. Selain itu, perkiraan waktu pembangunan candi didasarkan pada perbandingan antara jenis aksara yang telah ditemukan tertulis di kaki tertutup Karma Wibangga Candi Borobudur dengan jenis aksara umumnya yang digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Teman-teman, dari dasar inilah kemudian prasasti kerajaan ke abad 8 dan ke-9 Masehi ini Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan dinasti Sailendra di Jawa Tengah yang bertepatan antara kurun waktu 760 sampai 830 Masehi. Masih banyak keunikan ya teman-teman. Ternyata dari pemilihan lokasi di atas perbukitan tinggi dan arsitektur yang rumit, Candi Borobudur memiliki proses pembangunan dengan memakan waktu dari 75 sampai dengan 100 tahun lebih lamanya. Candi Borobudur diperkirakan baru benar-benar selesai 100 tahun lebih lamanya pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825-an. Selain itu, karena keindahan alam dan kesuburan tanahnya, pawon yang membentang dalam garis lurus awalnya ini dianggap sebagai kebetulan. Tetapi berdasarkan cerita rakyat setempat, dulu ada jalan berlapis batu hubungan ritual antara ketiga candi ini yang mengambang di atas permukaan batu. Teratai dalam bentuk lotus, teratai merah, utpala, teratai biru, kumuda, teratai putih dapat ditemukan di semua ikonografi seni keagamaan Buddha. Di atas tahta Buddha atau sebagai alas stupa. Bentuk arsitektur Borobudur sendiri menyerupai bunga lotus dan poster Buddha di Borobudur melambangkan sutra teratai yang sebagian besar ditemukan dalam naskah Buddha dari sekolah Mahayana. Nah, teman-teman, dari sejarah Candi Borobudur perlu kita ketahui siapa sih pendiri Candi Borobudur menurut beberapa sejarawan yang tidak ada memberikan bukti dan perkiraan pasti seperti yang dijelaskan di atas. Catatan sejarah hanya menyebutkan Candi Borobudur dibangun pada masa kejayaan dinasti Sailendra. Pada masa itu ada beberapa pendapat juga bahwa Candi Borobudur ini dibangun oleh seorang bernama Samaratungga, merupakan seorang raja Mataram kuno yang keturunan dari Wangsa Sailendra pada abad 8 Masehi. Dan perlu teman-teman ketahui,
pertama kali diketahui oleh Thomas Stamford Raffles sekitar tahun 1814. Borobudur sebenarnya peninggalan agama apa? Apakah agama Buddha ataukah agama Hindu? Karena kedua agama tersebut sangat kental pada waktu itu, disitulah letak ketidakpastiannya. Candi pun banyak dibangun terjadi di Jawa Tengah yang berada di kawasan Candi Borobudur. Setelah melalui beberapa peneliti, Candi Borobudur disepakati menjadi candi peninggalan kerajaan Buddha. Bagaimana sih proses pembangunan Candi Borobudur? Candi Borobudur awal mulanya merupakan rancangan bangunan berupa stupa tunggal, sangat besar yang memahkotai puncaknya, namun membahayakan jika diletakkan di puncak. Dalam Candi Borobudur ini terdapat 10 tingkatan yang berbentuk punden berundak, mengembangkan tahap dan proses hidup manusia, mempunyai atau terdapat pelataran melingkar. Pada dinding candi juga dihiasi dengan kira-kira 2672 panel relief serta terdapat 504 arca Buddha. Bahkan stupa utama Borobudur yang paling besar terletak di tengah sekaligus menjadi mahkota bangunan ini. Tengah-tengah bunga teratai sempurna dengan mudra sikap tangan Dharma Cakra Mudra memutar roda Dharma. Bentuk Candi Borobudur yang terdapat pada setiap arah mata angin struktur Candi Borobudur, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu, bagian terbawah candi yang melambangkan alam bawah, menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Rupadhatu, 4 lantai dengan dinding relief di atasnya. Lantai berbentuk persegi Rupadhatu adalah dunia yang sudah dapat membebaskan dari nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Tingkatan ini melambangkan alam antara alam bawah dan alam atas pada bagian Rupadhatu. Patung-patung Buddha terdapat pada dinding di atas balustrade selasar. Arupadhatu mulai di lantai ke-5 hingga ke-7 dindingnya tidak berelief. Tingkatan ini dinamakan Arupadhatu, yang berarti tidak berubah atau tidak berwujud. Denah berbentuk lingkaran. Tingkatan ini melambangkan alam atas, di mana manusia sudah terbebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana. Patung-patung Buddha ditempatkan di dalam stupa yang ditutup berulang-ulang seperti dalam kurungan. Dari luar, patung-patung itu masih tampak samar-samar. Relief yang menghiasi dinding batur yang terselubung tersebut menggambarkan hukum karma, tetapi juga perbuatan baik manusia dan pahala akan diakhiri menuju kesempurnaan yang disebut dengan karma wibangga. Lalita Wisatara. Apa sih Lalita Wistara? Itu merupakan penggambaran riwayat Sang Buddha dalam deretan relief-relief, tetapi bukan merupakan riwayat yang lengkap yang dimulai dari turunnya Sang Buddha dari surga Tusita dan berakhir dengan wejangan pertama di Taman Rusa dekat kota Banares, permaisuri Maya dari negeri Kapilawastu. Perlu teman-teman ketahui, relief tersebut berjumlah 120 figura yang berakhir dengan wejangan pertama. Secara simbolis dinyatakan pemutaran roda Dharma. Ajaran Sang Buddha disebut Dharma yang berarti hukum, sedangkan Dharma dilambangkan sebagai roda. Jataka dan Awardhana, tentu kita tidak lagi asing dengan kata Jataka, bahkan sering kita mendengarkan. Jataka itu adalah cerita tentang Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha, di mana merupakan penonjolan perbuatan baik yang membedakan Sang Bodhisattva dari makhluk manapun juga. Gandayuha berdasarkan cerita kitab lainnya, yaitu Bhadrachari. Selanjutnya
yuk kita simak tahapan pembangunan Candi Borobudur. Pasti diperkirakan antara 750 dan 850 Masehi berundak, tetapi kemudian diubah sebagai bukti tata susunan yang dibongkar. Tahap kedua, pondasi Borobudur diperlebar yang langsung diberikan stupa induk besar. Tahap ketiga ini dengan satu stupa besar di tengahnya. Tahap keempat, perubahan tangga dan lengkung atas pintu. Aksi pemboman berkaitan dengan pemahaman radikal. Dari situlah kemudian bangunan besar diketahui berwujud candi, dan itulah Borobudur yang setelah sekian lama terkubur ditemukan kembali untuk menangani masalah Candi Borobudur, salah satu situs warisan pada tahun 1991. Kelestariannya akan semakin tergerus dan punah. Arca yang akan merusak dari candi ini